kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Pertama, terkait daripada Edi Sidaputar yang menantang kami debat, dan kami terima tantangan itu, tetapi setelah kami pikir-pikir dan setelah kami pertimbangkan, di mana pihak sana lebih dulu menantang kami, khususnya Tasik Ngaji, maka saya menawarkan, karena Anda, Edi Sidaputar, tidak mau datang ke Indonesia, maka hal yang sama, kami tidak akan datang ke Amerika, tapi bagaimana kalau misalkan perdebatan itu kita adakan di Malaysia? Bang, ngapain sih kita ngabis-ngabisin waktu bikin event organizer, terus bikin kursi, panggung, siapin rendang, capek bang, masuk aja ke sini udah. Kenapa? Zaman sudah internet. Mereka Ya, bilang mungkin aja ngeles bang, nggak berani. Intinya udah ngeles nggak berani, udah itu aja. Silakan Bibis. Halo Bibis. halo Bang. Wih, Muhammad masuk dia. Lama Halo, sekali. Halo Bang. Ya. Muslim bang. Alhamdulillah Bang, Muslim, Islam. Silakan bang. Apa yang mau abang bahas? Eh, beberapa hari ke belakang saya pernah nanya Bang, Apa itu? Abang masih saja membahas agama Islam ya Bang? Oke. Halo? Iya karena orang Islam nggak berhenti bahas agama Kristen. Ini gimana sih? Masa kita ulang-ulang terus sih? Gimana sih? Tapi nggak semua orang Islam ngebahas agama Kristen Yang Bang. bilang semua siapa? Nggak semua orang Kristen juga ngebahas agama Islam. Gimana? Tentu kan? Yang Kristen juga orang tertentu yang bahas agama Islam. Contohnya saya. Paling cuma 5 orang yang bahas agama Islam. Yang orang Islam yang bahas agama Kristen juga 20 orang, 30 orang yang aktif di Ya. media sosial. Sama kok Iya, bang, Bang. gimana? Kenapa nggak Abang ajak debat aja itu orangnya Bang? Ya nggak ngajak debat siapa? Sudah saya undang Abdul Somad, kemudian Iya. Donditan, Juma, semuanya ngiprit lari tunggang langgang gimana? Buktinya nggak? Gimana? Ada buktinya nggak kalau dia nggak nerima tantangan? Buktinya saya sudah nantang mereka, tetapi mereka tidak nongol-nongol. Siapa bilang Abdul Somad tidak tahu? Dia tahu dia bahwa saya menantang dia untuk berdebat. Siapa bilang Donditan tidak tahu dia, tetapi tidak berani naik ke sini. Gimana? Bukan gitu Bang, bukan dia harus naik ke roomnya Abang, tapi Abang tantangin, kasih apa ya? Kasih tantangan langsung ke dia. Ada buktinya nggak? Pernah ditantang langsung? Capek ini kita ngomong ulang-ulang lagi. Nih, ya, saya bahkan video saya itu sudah ditanggapi oleh seorang yang namanya Tasik Ngaji dan dia sudah menerima tantangan saya itu. Mana ya Tasik Ngaji? Sebentar ya. Iya. Bentar, sabar. Tasik Ngaji. Bentar. Memang susah mereka ini ya. Donditan, Tasik Ngaji itu sudah tahu bang. Cuman mereka tidak nongol-nongol. Nah nih, sebentar nih. Mohon simak sampai akhir biar kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Pertama, terkait daripada Edi Sidaputar yang menantang kami debat, dan kami terima tantangan itu, tetapi setelah kami pikir-pikir dan setelah kami pertimbangkan, di mana pihak sana lebih dulu menantang kami, khususnya Tasik Ngaji, maka saya menawarkan, karena Anda, Edi Sidaputar, tidak mau datang ke Indonesia, maka hal yang sama, kami tidak akan datang ke Amerika, tapi bagaimana kalau misalkan perdebatan itu kita adakan di Malaysia? Bang,
Ngapain sih kita ngabis-ngabisin waktu bikin event organizer, terus bikin kursi, panggung, siapin rendang, capek bang. Masuk aja ke sini udah. Kenapa? Zaman sudah internet. Mereka Ya, bilang mungkin- aja ngeles bang, nggak berani. Intinya udah ngeles nggak berani, udah itu aja. Hanya dia debat secara langsung, Bang. Bang, kita sudah punya pengalaman. Nih, pengalaman. Ada pengalaman debat langsung itu sudah ada. Dan orang Islam itu, nih sebentar. Sabar. Orang Islam ketika diajak debat langsung itu punya rapot buruk. Bentar. Bentar ya. Sabar. Biar saya ceritakan kepada Anda ini. Bagaimana kalau orang Islam debat? Profesor Egy Sujana beri pelajaran buruk buat umat Islam di Indonesia. Di depan publik, dia ancam bunuh seorang dokter Kristen cuman karena beda pendapat. Ini terjadi pas Egy hadir sebagai pembicara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Forum Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Dialog itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Di situ hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwali Yanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Rohul Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap Tuhan malah berdoa kepada Bapa. Mendengar pernyataan itu, Dr. Moses merespon dengan santai. Kalau Prof. Egy bilang dalam Alkitab banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website. Di sana juga banyak sekali ada kontradiksi Al-Quran, ucapnya. Tapi kemudian Moses menekankan soal kontradiksi adalah soal tafsir dan untuk membahasnya diperlukan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut bukti kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja, buktikan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa. Nah, gimana mau debat kok mau debat langsung? Memfitnah Muhammad Bang, kalian itu punya track record yang buruk dalam diskusi lintas agama ketika berjumpa langsung. Makanya untuk menghindari hal-hal demikian online. Ayo, berani? Bang, gini, Bilang aja nggak berani udah mana? Kalau misalnya dia gini, kalau misalnya dia nggak mau di sini, saya ke channelnya dia, saya ke channelnya Abdul Somad, bilang ini sama para penonton, Pak Abdul Somad buka satu sesi diskusi lintas agama, saya yang datang ke channel dia, berani nggak dia? Nanti banyak pasti alasannya, nggak berani bilang aja gitu. Susah. Berani nggak? Coba tak bilang gitu. Ayo gimana? Bang, Gimana? halo. Iya gimana? Bang, gini Bang. Pesan dari saya nih ya. Oke. Abang sebaiknya nggak usah paparan Bang lah. Kalian ketika kalian bahas iman kami nggak apa-apa. Ketika saya bahas iman kalian, janganlah bahas agama Islam. Yang baper itu justru Anda. Gini loh. Anda sebentar, tenang. Anda mendengar, tenang dulu Bang, tenang Bibis. Anda mendengar saya membahas ajaran agama Islam. Lalu Anda baper dengan berkata, Anda masih terus-terus saja ya bahas agama Islam. Itulah kebaperan Anda. Sementara ustadz-ustadz Anda, teman-teman Anda yang Muslim bahas agama Kristen. Saya kan Bang, hanya kalau Bang, menanggapi mereka saja. Gimana Anda ini? gini Bang. Ini kan Indonesia Bang, negara mayoritasnya Islam, itu yang jadi masalahnya Bang.
Gak usah baper lah, ini Indonesia bang, negara mayoritas Islam itu maksudnya. Nggak nyambung ini jawaban Anda ini. Bukan loh, gini. Begini loh, coba Anda simak dulu pertanyaan saya ya. Kenapa Anda merasa keberatan ketika saya membahas agama Islam, sementara banyak orang-orang Islam yang membahas agama Kristen? Jawabannya gini bang, iya ya itu bang jawabannya bang. Indonesia mayoritasnya Islam itu bang, kebanyakan orang Islam di Indonesia ini bang. Gak nyambung loh mereka ini. Kalau ditanya, kenapa tetanggamu makan rendang boleh, sementara saya makan rendang kau larang? Karena mayoritas Islam. Nggak nyambung pak pertanyaan. Ini apa yang ditanya dengan apa yang dijawab itu nggak nyambung loh. Susah. Saya datang protes kepada kamu. Ngapain kamu makan rendang? Emang makan rendang nggak boleh, tetanggamu aja makan rendang. Nggak boleh kamu makan rendang. Terus kenapa? Karena mayoritas Islam. Apa ini? Bang, coba bikin jawaban dulu pertanyaan yang nyambung. Coba, bisa nggak? Gimana? Nyambung nggak Anda dengan pertanyaan saya? Ya baiknya abang ginilah bang, maklumi ya bang, maklumi aja lah kondisi sekarang ini bang. Bukan gini loh, orang-orang Islam ada nggak yang membahas Kristen? Banyak bang. Banyak. Abdul Somad membahas Kristen nggak? Ada tuh pernah. Oke. Donditan, si Rene Handono, bla bla, Yahya Waloni dan lain-lain membahas Kristen. Ya. Terus kalau ditanggapi, saya tanggapi nih, saya orang Kristen nih. Bukan semua orang Kristen. Cuma sedikit aja orang Kristen itu yang bahas-bahas Islam. Bisa dihitung dengan jari. Ketika saya membahas Islam, kenapa Anda kok protes? Kan saya menanggapi orang-orang tersebut yang membahas Kristen. Jadi saya bahas juga Islam, saya tanggapi. Gitu loh. Terus kenapa Anda kok protes? Gini loh, sebaiknya itu begini saja. Anda datang kemari, bantah saja yang saya katakan itu nggak benar. Gitu loh. Yang saya katakan itu adalah fitnah. Yang benar begini. Gitu. Coba bikin seperti itu gitu loh. Saya bang nggak bisa ngebantah satu persatu. Nah kalau nggak bisa bantah, kenapa Anda kok protes? Bikin gaduhnya itu bang, bikin gaduh, bikin masalah itu bang. Oke, sementara ketika Islam membahas agama Kristen tidak bikin gaduh. Kan Enggak, Bang. bingung dia kan. Mau Mak Fortivion. Gimana? Ini bang, saya suka lihat itu di beranda Facebook, di beranda TikToknya abang. Tiap hari banyak orang katanya udah login ke Kristen itu, udah banyak itulah. Bahkan abang pernah bilang beberapa tahun ke depan akan jadi mayoritas kan agama abang pernah. Saya nggak pernah bilang. Saya nggak pernah bilang begitu. Ada itu bang. Iya, Tahun mana berapa? kalau ada saya bilang begitu, saya terjun dari Monas. Nggak ada saya pernah bilang begitu. Ini bang. Saya pengen tanya ke abang, seberapa Bang, yakinkah abang? di Facebook itu banyak akun-akun palsu, gitu loh. Akun di Facebook yang bilang Edis TV, Edis Apologet, itu akun-akun bodong semua bang, akun-akun palsu. Bukan saya itu. Jadi bukan ya? Enggak bang, gini bang, saya pengen nanya sedikit aja. Abang seberapa yakinkah agama abang akan bisa jadi mayoritas di negeri ini? Kalau misalnya orang-orang seperti Anda ini sudah waras, gitu. Selama orang-orang seperti Anda masih belum mau menggunakan akal sehat, otaknya masih ditaruh dalam lemari, ya tidak akan mungkin itu terjadi, bang. Ini Gimana? Yang terakhir ini ikrar ya bang. Yang terakhir gimana? mau ikrar nih. Gimana? Tantangan saya nih ikrar. Apa tuh? Kalau misalkan ya bang.
agama abang jadi mayoritas di negeri ini bang. Oke, rekam ini bang, rekam bang. Saya yang terjun dari Monas bang. Oke, udah cukup bang. Oke, baik. Oke. Tepuk tangan aja. Iya. Ya karena gimana? Karena kan masih senang berkorupsi dan mencuri dan berzina. Enggak. Loh, iya gimana? Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Ya, silakan Muhammad. Ya, malam Bang. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda, Muhammad. Oke. Muhammad ini sekarang yang udah naik ini. Jangan macam-macam kalian. Kenapa ini kok merah begini, Bang? Begini Bang. Hah? Merah. Mau Iya, tanya ini Bang. Kenapa kok merah begitu? Coba pindah dulu ke tempat yang terang, biar nggak merah. Oke. Merah artinya merah itu memberani. Ya udah, coba kalau pemberani coba bikin dulu wajahnya begini seperti saya ini, pas begini. Ya. Jangan separuh begini, ya, begini. Nah, coba. Mau tanya Bang. Agak geser dulu Bang, geser sedikit Bang. Tengah. Ya, silakan. Oke, mau tanya Bang. Kristen itu artinya itu gimana sih itu? Maksudnya agamanya itu gimana? Orang bilang kan biasa jadi apa? Itu kalau masuk Kristen itu namanya kayak Islam tuh, Kristen masuk Islam tuh mualaf. Kalau itu apa murtad? Biasa kan banyak yang murtad. Itu artinya biasa gimana Bang? Gimana Bang? Maksudnya gimana? Gimana harus masuk Kristen? Gimana maksudnya? Gimana Bang? Gimana itu maksudnya yang pada sana baca udah? Maksudnya Makanya saya bilang, teman-teman, apa kalian tuh nggak kasihan sama saya? Halo teman-teman Jagorut, jumpa lagi dengan Jagorut Channel. Di dalam diskusi agama seringkali menjadi ruang yang sensitif karena menyentuh sisi terdalam identitas dan keyakinan seseorang. Sayangnya dalam beberapa perdebatan, semangat untuk saling memahami terkalahkan oleh keinginan untuk membenarkan diri sendiri. Ketika agama dijadikan alat pembenaran mutlak tanpa ruang dialog, potensi spiritualnya justru mengecil dan yang tersisa hanyalah formalitas serta klaim kebenaran sepihak. Padahal esensi agama adalah membentuk manusia yang lebih bijak, adil, dan penuh kasih. Justru ketika kita mampu mendengar dan mempertimbangkan pandangan lain tanpa langsung menolaknya, di situlah iman kita diuji dan diperdalam. Diskusi agama tidak harus berakhir dengan kesepakatan, tapi harus dimulai dengan penghormatan terhadap perbedaan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang ataupun juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.